ingin memahar khotam macan putih untuk dijadikan sebagai penjaga rumah secara gaib. Nah, apakah bisa? Nah, untuk jawabannya dan penjelasannya ini lumayan panjang ya. Jadi silahkan simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, salam sejahtera. Semoga Anda senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan berkecukupan. Amin. Allahumma amin. Terima kasih sudah mampir ke channel ini ya, buat saudaraku semua. Masih membahas seputaran khotam macan putih. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dan sekaligus sharing ya, kasus ini. Nah, pertanyaannya ini datang dari klien saya, sebut saja namanya Pak Yono. Nah, Pak Yono ini ingin memahar khotam macan putih, tapi khotam macan putihnya ini ingin dijadikan sebagai penjaga gaib, ya, salah satu rumah milik beliau. Dan sebenarnya bukan rumah ya, tapi salah satu villa milik beliau. Nah, kalau seperti ini apakah bisa? Nah, untuk jawabannya sangat-sangat bisa. Nah, tapi jika saya ritualkan untuk hajat seperti ini, maka khotam macan putih ini tidak bisa diturunkan ke anak cucu. Nah, jadi tidak bisa semisal ya Pak Yono ini meninggal ya dunia, kemudian diturunkan kepada anak Pak Yono. Nah, tapi memang khotam macan putih ini ya, selamanya akan menjaga rumah atau bangunan yang dikehendakinya. Nah, terkecuali ya bangunan tersebut dirobohkan ya, atau atas keinginan tuannya, atau dalam hal ini Pak Yono itu memindahkan khotam tersebut ke rumah yang lainnya. Nah, ini juga bisa. Ya, ketika mengetahui akan hal ini, Pak Yono ini tidak masalah. Karena tujuan Pak Yono ini adalah agar salah satu vilanya ini ada penjaga gaibnya. Karena ada laporan dari karyawan Pak Yono yang menjaga villa tersebut. Nah, ini ada gangguan-gangguan gaib yang dialami oleh karyawan tersebut. Dan ini juga dialami oleh para penyewa villa tersebut. Nah, entah bagaimana awalnya ya, tiba-tiba Pak Yono ini ingin memahar khotam macan putih sebagai penjaga villa tersebut. Nah, untuk hajat seperti ini memang bisa ya buat saudaraku semua. Nah, lalu untuk maharnya apakah sama dengan pemahar khotam macan putih ya, dengan media mustika? Nah, untuk jawabannya sama saudaraku ya, terkecuali ya, Anda ingin khotam macan putihnya ini ada medianya. Nah, maksudnya bagaimana Maksud saya adalah khodamnya tetap sebagai penjaga rumah atau bangunan yang Anda kehendaki. Nah, tapi ada medianya. Semisal ya, medianya ini berupa mustika. Nah, kalau untuk seperti ini harganya memang berbeda. Nah, ini sedikit lebih tinggi. Kalau maharnya ini sedikit lebih tinggi, lalu apa keunggulannya, Nah, keunggulannya adalah untuk memindah khotam macan putih ya, dari satu ke rumah yang lainnya, Anda ini tidak perlu melakukan ritual. Ya. Nah, Anda cukup memindahkan mustikanya saja. Cukup seperti itu. Nah, kalau Pak Yono sendiri kan memilih yang tanpa media.
Nah, jadi khodamnya ini memang menetap di villa beliau atau di rumah tersebut atau di bangunan tersebut. Dan untuk mahar Khotam Macan Putih ini dijadikan sebagai penjaga. Nah, ini maharnya mulai dari 11.500.000 rupiah. Nah, jika menggunakan media untuk maharnya itu mulai 16.500.000 rupiah. Nah, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga ini bisa memberikan pencerahan dan bermanfaat untuk Anda semuanya. Nah, jika Anda ingin konsultasi atau ingin melakukan pemaharan Mustika Khotam Macan Putih, Anda bisa menghubungi nomor yang sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Monggo. Nah, lalu jangan lupa Anda subscribe channel ini karena masih banyak sekali ya, video yang menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Dan saya Bahrom Doni pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina